Proklamasi Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nifa dari kelas 11-1. Di sini saya sedang di Museum Proklamasi. Saya akan menjelaskan beberapa sejarah mengenai bagaimana sih terjadinya proklamasi dan kemerdekaan Indonesia. Langsung saja. Tapi tunggu dulu. Penasaran gak sih kenapa gedung ini bisa menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi? Jadi begini, gedung ini didirikan sekitar tahun 1920 dengan arsitektur Eropa. Pada tahun 1931, pemiliknya atas nama PT Asuransi Jiwasraya. Ketika pecah Perang Pasifik, gedung ini dipakai British Consul General sampai Jepang menduduki Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini menjadi tempat kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda, kepala kantor penghubung antara Angkatan Laut dengan Angkatan Darat. Beneran loh, nih buktinya. Gedung ini menjadi sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia karena pada 16-17 Agustus 1945 terjadi peristiwa sejarah, yaitu perumusan naskah proklamasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 1984, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menginstruksikan kepada Direktorat Permusiuman agar merealisasi gedung bersejarah ini menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, di ruangan ini merupakan tempat peristiwa sejarah yang pertama dalam persiapan perumusan naskah proklamasi. Di ruang ini, pada tanggal 16 Agustus 1945, sekitar jam 10 malam, sepulang dari Rengas Dengklok, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo diterima oleh Laksamana Muda Maeda. Para wakil bangsa Indonesia tersebut memberikan penjelasan kepada Maeda tentang akan diadakannya pertemuan untuk persiapan menjelang Indonesia merdeka. Maeda mengizinkan rumah kediamannya untuk maksud tersebut. Atas pesan Gun Seikan yang disampaikan oleh Maeda bahwa rombongan yang pulang dari Rengas Dengklok diminta untuk menemuinya. Selanjutnya, berangkatlah mereka dengan disertai oleh Maeda dan Mijoshi. Akan tetapi, rombongan tersebut hanya bertemu dengan Jenderal Nishimura yang mengatakan bahwa proklamasi Indonesia tidak boleh dilangsungkan karena Jepang diperintahkan oleh sekutu untuk tidak merubah status quo. Sekitar jam 2:30 pagi, Bung Karno dan rombongan tiba kembali di rumah kediaman Maeda. Di ruangan ini pula Maeda menerima penjelasan dari wakil bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan sekarang juga. Kalau yang tadi ruang pra-perumusan, yang kali ini adalah ruang perumusan. Di ruangan ini, dini hari sekitar jam 3 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan juga Subarjo mengonsep dan merumuskan naskah proklamasi. Konsep naskah proklamasi ini dalam bentuk tulisan tangan Bung Karno, sedangkan Bung Hatta dan Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Nah, ruangan ini yang merupakan ruang pengetikan yang ditutupi oleh tembok dahulu kala ialah pintu kaca. Di ruangan ini naskah proklamasi yang disetujui oleh hadirin diketik oleh Sayuti Melik dengan mengadakan perubahan 3 kata. Di ruang penandatanganan dan pengesahan naskah proklamasi, konsep naskah proklamasi dibacakan oleh Bung Karno di hadapan hadirin. Setelah naskah tersebut disetujui oleh hadirin, maka konsep naskah proklamasi itu oleh Bung Karno diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik di ruangan yang sekarang disebut ruang pengetikan. Setelah pengetikan selesai, pada 17 Agustus 1945, sekitar pukul 4 pagi, Bung Karno dan Bung Hatta segera menandatangani naskah proklamasi itu. Dan ini adalah piano yang menjadi tatakan Soekarno dan Hatta menandatangani proklamasi. Selain ruangan bersejarah tadi, masih banyak lagi ruangan yang bisa kita jelajahi. Seperti ruangan ini yang Maeda gunakan sebagai ruang rapat dan ruang menerima tamu yang berjumlah banyak. Selain itu, di lantai 2 juga ada ruangan koleksi pribadi tokoh-tokoh yang hadir pada perumusan naskah proklamasi. Ada juga ruangan yang menceritakan tentang bom Hiroshima dan Nagasaki.
sombong. Di ruangan ini kita bisa berfoto dengan Soekarno loh. Nih, lihat. Dan ternyata ada satu ruangan yang gak disangka-sangka isinya. Moshi. Hi, we going to toilet soon and that's my dad's house. So he have a bathtub. Yeah, a bathtub. Bathtub adalah itu. Dan lain-lain lah isinya. Sekian vlog dari saya. Semoga itu cukup ya Ibu. Saya senang di dalam, dingin, dan cuman jujur banyak sejarahnya. Saya jadi kayak jadi begini rasanya rumah di tahun proklamasi kayak gitu. Begitu. This is worth to visit. Yes. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ibu, love. Tapi ada burung lucu tadi terbang dari atas. Mirip elang, ternyata bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang di Museum Proklamasi, cuman sebenarnya di depannya haus Bu. Jalan dari MRT lumayan jauh ternyata. Gede banget tuh sepatu ya. Lucu banget. Oh, aku dari tadi ngerekam.